Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan Leonardo di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan bahas kembali untuk update dari XAUUSD ya atau Gold. Nah pada minggu ini akan saya bahas seperti biasa Juna Trading ID membahas candle weekly-nya dulu ya, candle 1 minggunya dulu, dan forecast pergerakan 1 minggu ke depan, terutama untuk Senin nanti ya, tanggal 27 September. Jadi untuk tanggal 28, 29, 30 itu akan saya update secara berkala setiap hari, setiap malam. Itu hanya untuk membahas pergerakan hariannya aja. Tapi kalau untuk yang weekly itu ada di hari Minggu ke Senin. Jadi untuk video lengkapnya itu di sini. Oke, kalau kita lihat di sini kita langsung masuk aja, kita hilangin dulu untuk analisa di garis-garisnya ya. Kita lihat di sini bahwa gold sedang berada di bisa dikatakan ini adalah daily support dia yang cukup kuat. Daily support yang cukup kuat, dan dia baru turun dari resistnya ya, dari resistnya di sini di daerah 1828. Jadi candlenya ini sebenarnya sudah terjadi pergerakan untuk naik kembali, cuma ditutupnya melemah. Nah di sini menunjukkan bahwa kekuatan seller itu masih sangat kuat ya untuk menahan harga turun. Nah kalau kita lihat lagi di garisnya ini, nah untuk weekly-nya, support weekly-nya itu ada di sini di 1677. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan di sini, ini kita perhatikan ya, ketika dia menembus 1677, otomatis harga akan turun ya, menunjukkan penurunan sampai ke bawah lagi. Nah selama harga bertahan di atas, otomatis si harga ini akan naik, masih akan bertahan di atas sini. Lalu kalau kita perhatikan kembali di sini, oke, kita masuk ke candle harian ya. Untuk candle hariannya ini, kita bisa melihat bahwa harga itu berhasil reversal ya. Harga berhasil reversal di area 1738. Kita gedein dulu di sini. Oke, kita gedein dulu. Saya jelasin pelan-pelan. Nah, di 1738 ini adalah support weekly, support daily-nya dia, yang bisa dikatakan cukup kuat. Karena ketika harga menembus ini, dia langsung naik kembali tinggi ke atas. Walaupun saat ini dia sedang dalam major trendnya itu adalah sedang downtrend untuk major trendnya. Ya, ini sedang downtrend untuk majornya, dan kalau dia mau berganti dari downtrend ke uptrend, otomatis dia harus bisa menembus sih garis trendline ini. Dia harus bisa menembus garis trendline ini dan juga melewati area krusialnya dia itu di 1800 dan 1830. Sebelum dia bisa melewati dua area ini, otomatis dia masih bisa dikatakan downtrend secara jangka panjang sampai targetnya itu di sini kembali 1677. Oke, untuk candlenya kita lihat ini ada terjadi kenaikan hari ini, cuma masih kurang kuat karena di sini ada tekanan jual dan belum bisa tutup di atas harga pembukaan di candle sehari sebelumnya ya. Ini juga kita kalau ukur nggak nyampe 50% dari candle merah. Jadi masih ada kemungkinan besar itu dia turun kembali, ya turun ke sini 1729 atau 1730. Ya, atau bahkan ke sini crashnya baru dia naik kembali. Karena ini kan ada spike candle lumayan panjang. Kita masuk ke candle 4 jam. Oh, di candle 4 jam kita buka lagi analisanya. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa level sebenarnya. Level-level ini akan kita gunakan sebagai patokan kita trading di gold.
Kenapa saya buat level-level di gold ini cukup banyak? Bukan karena setiap level saya buat. Jadi level-level ini saya buat dalam time frame lebih kecil, bukan time frame 4 jam, tapi time frame 30 menit. 30 menit dan 1 jam. Karena kan gold ini range-nya cukup besar ya untuk open posisi ya, kayak spread-nya juga tinggi dan resikonya sangat besar. Makanya saya buat setiap phase ini sebagai post ketika dia sudah breakout phase ini, kita harus segera cut loss. Nah, kalau di candle 4 jam di sini dia masih belum bisa menembus di sini ada minor trend. Jadi dalam major trend itu ada minor trend. Nah, minor trend itu seperti ini. Nah, minor trend ini masih belum bisa kuat untuk ditembus sama dia. Yaitu bertepatan dengan base yang ini. 1752 sampai 1756. Ya mungkin nanti akan lebih jelasnya di candle 1 jam, tapi saya jelasin dulu di candle 4 jamnya. Ya oke, jadi selama dia belum bisa menembus si minor trend ini, dan kita lihat di sini juga dia masih downtrend, otomatis harga itu masih akan mengikuti penurunan kembali, bisa aja ke sini nih, 1738 ke 1738. Kita masuk dulu ke candle 1 jam ya. Nah, di sini lebih kelihatan ya untuk candle 1 jam ya. Nah, di candle 1 jam ini kita bisa lihat sudah beberapa kali terjadi rejection. Yang pertama itu di sini 2, 3, 4, dan 5. Kalau kita gedein lagi di sini. Nah, ini terjadi rejection ya. Jadi harga belum bisa close di sini. Lalu masih ada kemungkinan besar bahwa harga akan melanjutkan penurunan itu ke sini. Dia retest kembali di sini, daerah sini, baru dicoba untuk naik kembali ke sini. Membuat minor trend kembali yang baru untuk jangka panjang naik ke atas. Karena kalau saat ini minor trend dia masih downtrend juga. Walaupun kalau kita perhatikan di sini, ini seperti ada trend line ya. Kalau kita tarik garis sini, ini ada trend line. Cuma baru 2 kali mantul di sini. Ini baru 1 kali malah. Ini kan baru buat ya. Baru 1 kali dan masih perlu dikonfirmasi lagi untuk kedepannya bagaimana. Nah, jika misalkan besok dia naik, berarti otomatis trend line yang tadi yang saya buat, yang saya buat ini itu terpakai gitu. Tapi ini saya nggak buat dulu karena belum ada konfirmasi ya, apakah dia akan melanjutkan kenaikannya atau melanjutkan penurunannya. Nah, di sini kita perhatikan ketika harga menyentuh sini, sebenarnya ini adalah area demand-nya dia. Ketika dia mau masuk, mau turun kembali ke sini, dia harus merusak area demand ini dulu. Ya, jadi kalau selama area demand-nya belum dirusak di sini, harga itu masih akan mantul ke atas. Tapi ketika misalkan harga demand area itu dirusak, di base yang ini dirusak, otomatis harga akan turun ke bawah dan mencari supply atau demand area yang baru. Jadi syarat dia untuk kesini itu dia harus merusak si demand area yang ini. Demand area yang ini dirusak baru dia bisa lanjut ke bawah. Sama halnya dengan ini, dengan melanjutkan ke atas ya, kenaikan ke atas ini ya. Dia harus merusak kembali demand area, supply area di sini, dia harus rusak kembali supply area di sini, dan baru dia bisa lanjut ke atas. Dan biasanya si gold ini pergerakannya sama ya, secara struktur gitu ya. Kalau kita perhatikan di sini, struktur untuk downtrendnya itu belum rusak. Jadi untuk downtrend itu masih dalam struktur. Ini kita gambar di sini, ada struktur downtrendnya. Tuh, belum rusak strukturnya. Walaupun di sini kita melihat ada penyempitan ya, penyempitan pergerakan harga. Karena kan dia sudah mendekatin area supportnya dia. Sini ada penyempitan harga, tapi struktur downtrend ini masih belum rusak karena belum ada yang menjebol si base ini. Ketika dia menjebol base ini dan naik ke atas juga bertahan di sini, nah itu struktur si downtrend ini udah rusak, baru kita katakan rusak. Nah, ketika dijebol begini, naik, nah itu struktur dia udah rusak. Dia berarti membuat struktur begini lagi artinya.
Nah, kurang lebih begitu. Karena ketika dia mau turun pun dia sama halnya dengan membuat struktur turun, dia begini-begini juga. Nah, kalau kita perhatikan ya, nah itu begini, dan juga begini. Jadi setiap pergerakan market itu ada strukturnya masing-masing. Jadi kita juga harus memahami struktur tersebut supaya winning rasio kita itu juga lebih besar ketimbang kita trading di market yang tidak kita ketahui. Nah, ini strukturnya itu belum rusak dan masih ada kemungkinan besar kalau dari pandangan saya secara pribadi itu akan melanjutkan ke bawah ke base ini. Kalau mau aman sih kita coba di base ini, kalau dia turun berarti kita harus segera cut loss. Karena bahaya kalau turun ke sini dia akan ke sini, dan kalau nahan itu maksudnya kayak agak disayangkan gitu. Lebih baik kalau dia turun kita tunggu di sini lagi. Nanti pasti dia akan melakukan retest kembali di sini. Oke, kita coba masuk ke 30 menit. Ini saya hapus dulu. Nah, di 30 menit juga kita lebih melihat, di sini ada rejection juga, sama ya. Ini kan BS. Ini kan kalau kita gambarkan rally, BS, drop. Coba lagi rally, BS. Ini ada BS nih, drop. Nah, ini dia ya ini kan rally, BS, drop. Terus ini rally, BS, drop. Nah, ini drop, BS, rally. Nah, rally-nya ini masih ketahan di sini. Dia belum bisa close di atas ini. Ini juga belum bisa, base yang ini juga belum bisa close di atas base yang ini. Jadi otomatis struktur dia untuk turun itu masih sangat kuat. Kecuali base yang ini ditembus sama dia, yang seperti saya bilang, dia close di atas, lalu dia naik lagi cari base yang lain, close di atas base nya. Nah, itu baru kita bisa katakan dia membuat struktur untuk naik. Tapi kalau masih begini, saya masih belum sarankan dia untuk naik ya, atau kita mencet buy itu saya belum sarankan, karena strukturnya itu yang tadi saya bilang ya, masih belum rusak untuk turunnya. Jadi kita mungkin segitu dulu untuk analisa video dari XAUUSD, dan jika memang ada yang kurang atau ada yang salah, silahkan kalian tambahkan di kolom komentar ya. Nanti akan saya coba koreksi di video pertemuan selanjutnya. Karena masukan kalian itu sangat berharga untuk saya dalam membuat channel YouTube ini. Dan juga saya juga selalu mengutamakan informasi seakurat mungkin, ya, terutama analisa-analisa seperti ini, karena ini akan sangat membantu kalian dalam trading, dalam mengambil keputusan juga. Dan untuk buka posisi, silahkan kalian tentukan masing-masing ya, disesuaikan dengan trading plan kalian masing-masing. Soalnya kan risiko tetap di tangan kita sendiri. Saya hanya berusaha sebaik mungkin untuk membagikan setup saya dan juga mapping yang saya punya di setiap pair mata uang. Oke, mungkin jika suka dengan videonya, jangan lupa untuk di like dan juga subscribe channel YouTube saya, supaya saya bisa lebih semangat lagi dan lebih baik lagi dalam membuat video yang seperti ini, seperti analisa-analisa ini. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.